Tapi aku selalu mencoba memaksimalkan apa yang aku bisa kayak itu. Aku selalu mencoba untuk nggak pernah ngecewain orang lain kalau setiap dalam penggarapan apapun. Walaupun dengan budget yang minim. Mungkin ini program baru di BJ Entertainment. Jadi biasanya BJ Entertainment ini bikin film pendek ataupun ya film yang biasa kita upload di YouTube sering ya. Yes. Tapi kali ini mungkin ada program yang namanya Semesta Berkabar. Oke. Jadi Semesta Berkabar ini kayak kita bahas apapun, topik apapun yang relevan terserah. Oke. Gimana? Dengan siapa ini? Dengan Alberto Reagan. Ini dong. Terus gimana Bang? Gimana kesibukan? Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik dan juga pastinya untuk menemukan proses yang lebih relevan lagi ke depan. Dan pastinya kita tuh harus ada poin ataupun tujuan yang memang benar-benar harus bisa kita accomplishment dengan baik. Benar. Menurut hemat saya gitu Bang Jess. Untuk ini sedikit kita sharing masalah industri perfilman ya, walaupun ya film pendek lah. Kita untuk buatnya kayak skala pendek dulu aja kayak itu. Bisa. Menurut Bung Berto nih, gimana untuk progres ke depannya kayak itu? Tentu kalau memang itu bisa dikoordinasikan dengan baik, tentunya kita dengan peraturan yang tetap menjaga kode etik pastinya yang dengan baik. Benar. Baik itu dari segi apapun, saya rasa kalau itu memang dijalankan dengan baik ataupun dengan proper, saya rasa tentunya kita akan menjadi lebih maju ya. Tapi kalau untuk industri di sini nih, di kota kita nih, gimana menurutnya? Ini yang perlu diperhatikan karena ini menurut opini dan hemat saya, kalau untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri sih untuk industri perfilman terutama peluangnya masih besar. Dan juga kita kalau kita consider atau kita perbandingan dengan kota-kota besar seperti Jakarta dan lain sebagainya, itu kan memang sudah banyak kompetitor ya. Benar. Dan juga saya pernah ketemui salah satu di antaranya orang yang memang berkompeten di bidang itu, industri perfilman, tapi saya belum bisa sebut orangnya. Beliau sempat menyampaikan sama saya kemarin sempat ngobrol santai bahwa di Palembang ini ternyata occasion atau kesempatannya gitu masih banyak banget loh Bang Birtu, dia bilang gitu. Tapi ini kita sedikit sharing-sharing aja ya Bung ya. Yes. Aku kan biasa nih di BJ Entertainment nih. Di sini biasa garap film pendek itu. Film terakhir aku yang lumayan panjang ya, durasinya 55 menit, itu Kemana Aku Akan Pulang. Dan ini lagi proses editing Lukisan Sang Gadis judulnya. Trailernya udah ada, udah tayang. Itu kira-kira durasi filmnya kayak sekitar 40 menitan. Nah, ini kita sharing-sharing aja keresahan pribadi aku selama ngegarap ya, sutradara ataupun menulis. Jadi di film itu, ini kita bahas produser Palembang ya. Jadi di sini, jadi menurut aku kayak aku kan ini keresahan pribadi aja ya, yang bisa aku ungkapin kayak itu. Jadi kayak contohnya kayak gini. Biasanya kebanyakan produser ini kan kita kalau misalnya untuk penggarapan film di awal, kita cari investor dulu atau produser yang pertama. Realistis dong. Ya, investor atau produser. Tapi kebanyakan investor nih mau di Palembang ataupun di luar, biasanya kalau dia udah ngedanain film, dia mau anaknya atau orang terdekatnya itu main. Realistis ya, gitu ya. Kalau menurut aku sih ya nggak ada masalah. Selagi itu tepat. Tapi ini sedikit ini aja ya. Kalau kita main film, itu kan udah ketemu nih investor dan sebagainya kayak itu kan. Kalau kita main film dalam proses ini, maksud aku,
Contoh nih, aku Yes. kasih contoh nih. Udah selesai nih kita penulisan naskah atau ini genrenya udah selesai. Misalnya nih contohnya genrenya horor gitu. Oke. Misalnya Bung Birtu nih. Siap. Bung Birtu di naskah ini aku tunjuk Ali. Baik. Namanya Ali di peran ini. Oke. Ali ini karakternya kayak pincang atau buta. I see. Ya kan? Nanti kayak pincang atau buta. Ya, lu yang mainin peran itu kayak tanah. Oh, Ya kan? siap. Lu bukan jadi Birtu. Yes. Kayak, oke? Baik. Lu yang mainin jadi Ali. Orang-orang liatnya, oh Ali, bukan Birtu. Selepas selesai syuting film atau selepas lu jadi Birtu lagi. Saya paham. Iya kan? Baik. Lu jadi Birtu lagi pada umumnya seperti biasa. Gagah. Seperti biasa orangnya kan. Dan masalahnya, Dan masalahnya, ada kebanyakan produser nih, aku nggak sebut namanya atau apa ya. Mereka emang kayak, contoh nih, aku mau bikin film pendek nih, kayak karakternya kayak tadi, buta ataupun aku bikin inilah yang agak jelek lah, oke. buta atau pemulung atau apa itu. Kebanyakan mereka ini yang aktor-aktor ataupun ini produser, ya memang produser yang mendanai film ya. Baik. Tapi harus gimana ya, kalau sutradara atau penulis naskah mau menyampaikan cerita itu harus dilaksanakan, Bang. Bener nggak? Seharusnya seperti itu. Iya, karena menurut aku kayak gini. Jadi gembel, Oke. main nih. Jadi gembel. Oke. Ya udah peranin kayak itu. Kebanyakan orang-orang di sini maksud aku kayak nggak jadi aktor, nggak mau jelek. Oh, saya paham. Contoh kayak orang-orang tuh udah tahu lu cantik, lu ganteng kayak itu, Oke. ya kan? Kalau Masalahnya di situ. jadi mau peran jadi orang yang kayak gitu, ya udah tinggal peranin. Selepas dari peran itu, lu jadi diri lu lagi kayak itu. Ini satu contoh nih, aku pernah main teater di tahun 2016. Ini main teater tuh aku jadi pencandu narkoba. Oke. Perannya jadi pecandu narkoba. Dan lu dapet role itu. Ya. Jadi di situ di atas panggung aku main teater. Aku pura-pura, bukan pura-pura sih, kelihatannya emang beneran aku ngeganja. Oke. Padahal rokok yang aku isep. Aslinya rokok dong. Aslinya rokok, linting. Di depan udah yang nonton nih, di depan kepala BNN dan staf-staf. Inilah kolega-koleganya pokoknya. Oke. Kayak gitulah. Baik. Kalau nonton lah mereka. Aku acting. Selesai dari acting, aku langsung ditanya loh ke backstage, kepala BNN langsung ke backstage, langsung nanya, lu beneran ngeganja katanya kan? "Ah, enggak lah kata aku. Set. Artinya apa? Sampai segitunya lu dideketin sama beliau. Nah, artinya kan peran aku masuk di situ, ya kan? Dan aku dilihat bapak itu bukan Jess, bukan Rajes nih. Ini kayak orang narkoba beneran. Dan aku juga riset dong. Contoh nih, kalau aku disuruh jadi banci, Nah, aku orangnya ya kan kayak gini, nggak ada yang melehoi ini ya. Tapi disuruh jadi banci, ya observasi dong, observasi dulu. riset dong, ya kan? Riset. Nah, seperti itu juga yang aku lakuin pas aku jadi pecandu narkoba. Aku riset, aku observasi, walaupun aku sama sekali nggak pernah pakai narkoba. I see. Mungkin dilihat sutradara badan aku kurus, ya kan? Badan aku kurus ngedukung nih untuk peran ini. Tinggal didalemin karakternya. Di situ aku mainin tokoh yang namanya Budi atau Tono, lupa aku. Namanya itu. Riset dong kita kan. Riset atau observasi. Gimana sih cara orang pemakai, ya kan? Pemakai ganja kayak itu, ya kan? Karena efeknya beda-beda. Biasanya yang pemakai ganja ataupun yang lain ya, kayak itu. Nah kayak itu. Nah kebanyakan di sini nggak mau jelek, nggak mau dia jadi jelek. Dia maunya jadi bagus terus gitu. Kebanyakan sini. Kalau aku dituntut jadi peran buta, ya aku jalanin dong. Tuntutan peran.
Kan kayak gitu. Saya paham. Nah itu yang aku resahkan ya, kayak jadi aku bingung nih mau bikin cerita apa kayak itu. Sementara ada produser maunya cerita lo kayak gini, produser kan mau cerita kayak gini, mau cerita kayak gini. Ya aku tuh bingung. Seharusnya kan aku bikin nih cerita nih, aku pokoknya menuhin permintaan kalian-kalian semua kayak itu. Pemerannya pokoknya ada anak lu atau ada teman-teman lu, ada ini, pokoknya pemerannya ini, oke, aku penuhin itu pemerannya. Tapi karakternya itu loh maksudnya. Yang aku buat itu jangan berubah lagi kayak itu, jangan kayak seakan-akan lu itu nganggep film itu real life lu kayaknya. Jadi real life. Padahal film lah. Kayak kita syuting jadi kuntilanak. Kan aslinya nggak jadi kuntilanak dong, manusia dong. In real life ya tentunya. Real life-nya. Tapi orang-orang di sini punya perspektif kayak kalau misalnya aku main filmnya jadi ini, ntar tanggapan orang-orang gimana? Jadi judge negatif. Padahal semua orang tahu loh itu film kayak itu. Kelas. Ya kan? Semua orang tahu itu film. Oh itu dia lagi mainin peran. Dia perannya jadi banci, weh. Ya kan? Makanya industri di sini kayak seninya masih kurang ya. Menurut aku ya. Lebih ke kayak sendiri-sendiri untuk garap apapun itu makan sendiri kayak nggak ada support sama sekali. Ini aku jujur ya, dari tahun 2015-an aku sudah ngonten dan BJ Entertainment ini mulai dari tahun 2019 kayak itu. Bikin film, company profile kayak itu. Bikin iklan-iklan layanan masyarakat kayak itu. Jadi itu sih yang aku rasain. Kalau menurut Bung Bir itu gimana? Kalau opini aku tentunya peran psikolog juga pasti akan mendukung. Tambahan dari Bung Jess? Yang gimana nih? Tentang psikolog yang bisa dikatakan seperti anaknya produser, ketika dia mau dikasih peran tertentu dan dia nggak mau, kira-kira kan itu kan mungkin sebenarnya bukan si anaknya yang nggak mau, tapi biasanya si ya yang ngedanain film orang tuanya atau orang terdekatnya atau siapa kayak katakanlah siapa itu. Misalnya kayak gitu ya, biasanya sih yang produsernya yang nggak mau kayak itu. Nah yang biasanya kan aku tahu, ngerti kok mereka yang ngedanain film, tapi untuk masalah cerita, untuk masalah ide kreatif, kan itu ada di mereka, kan udah percayanya sama kita kan. Baik. Nah maksud aku kalau udah percaya sama aku atau sama yang lain, sama kita, ya hargai yang mereka kayak itu. Nah ya kan, kayak lu sutradara misalnya, gue juga sutradara misalnya. Misalnya lu bikin cerita nih, yang gak enak loh, kan cerita lu udah ada, misalnya udah ada kebayang nih konsepnya nih, tapi berubah karena mereka nggak mau mainin peran itu karena jelek peran itu kayak tenang. Dan di sisi lain lu nggak bisa nolak karena itu yang ngedanain film. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Jadi seharusnya kan kita harus gimana ya? Ya sebenarnya memang udah ada briefing dari awal, kita harus bikin cerita yang kayak gimana. Tergantung kesepakatan. Kalau ceritanya untuk mau bagus-bagus semua, ya itu film edukasi ya. bukan film sih dinamakan ya, film dokumenter mungkin. Kalau mau perannya mau bagus-bagus semua nih, misalnya ada orang 10 mau bagus semua perannya, nggak ada yang jelek, Endorsement dong. ya kita nge-endorse aja lah, nge-vlog kalau nggak, ya kan. Bisa. Ya kan bikin film yang namanya ada antagonis, Ada protagonis, ada pemeran pembantu utama, dan lain sebagainya. Ya kan? Masalahnya di era sekarang apa sih bedanya sama era dulu, Bang Jess? Enggak, maksud aku kalau aku tuh udah terinspirasi, maksudnya bukan di ranah ini lagi kayak itu, udah terinspirasi di film-film luar kayak itu, di Jakarta, bukan di daerah maksudnya. Inspirasi aku nggak ada yang di daerah. Aku selama ini aku di luar. Ini inspirasi aku untuk ini. Makanya kan kayak film-film luar contohnya nih, aku tuh pengen banget ya kayak di film horor nih ada hantu kayak itu. Hantunya anak kecil, tapi dia bagus banget meraninnya.
itu di film Sumala. Ini jujur ya, ini jujur. Di film Sumala yang mainnya Luna Maya sama Darius. Oke. Itu di film itu nggak tahu aku siapa nama anak itu ya. Dari dia creepy-nya kayak itu nah, menakutkan. Yes. Pas dia jadi hantu kesurupan nih, terus pas dia sedihnya dapet kayak itu nah, dia marahnya dapet, dia jadi dibully kayak itu nah. Oke. Perannya di situ kayak anak iblis kayak itu di situ. Jadi mereka tuh ngelahirin dua anak kembar kayak itu, Sumala dan Kumala. Oke. Nah yang jadi Kumala ini manusia biasa tapi cacat, yang jadi Sumala ini hantunya, kembarannya. Sumala ini yang jahatnya, dia biasa ngerasukin yang si Kumala ini. Nah Kumala ini kan maksud aku bisa mainin karakternya itu loh, padahal anak kecil umuran paling 8-9 tahun itu. Dalam alur cerita film. Dalam alur cerita film itu film layar lebar di luar. Itu mungkin garapan di PH di Jakarta ataupun di mana ya, aku lupa juga. Nah maksud aku tuh kenapa sih orang sini nggak nerapin kayak gitu? Jangan takut jelek. Oke. Acting itu jangan takut jelek. Jalanin aja, main. Kembali kepada individunya masing-masing. Itu. Jadi untuk kesimpulannya apa nih yang bisa didapat Bung Bir tuh? Win-win solution pastinya itu dalam perspektif film memang kita harus dituntut secara baik ya tentunya ya, untuk dengan arahan dari sutradara. Benar. Ataupun juga produser yang telah istilahnya untuk merealisasikan hal itu. Tapi di salah satu sisi juga individu juga berhak untuk menentukan hak dan juga peran tentunya ya. Ya wes kalau misalnya kalau orang Jawa bilang ya wes gitu kan. Ya. Kalau misalnya ini peran cocok buat kamu, garap. Kalau memang nggak cocok ya kita tidak bisa paksa. Oke. Kita alami aja seperti itu Bang Jess. Namun kita juga bisa menerapkan perspektif yang realistis, tentunya benefit dalam hal ini. Oke, benefit siap. dalam semua hal. Benar. Oke. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Kalau dari Bang Jess bagaimana tambahannya? Mungkin itu udah selesai, udah cukup ya. Aku pembahasannya udah lumayan panjang kan tadi kan, udah selesai. Mungkin pesan aku sih satu sih, atau keresahan aku nih pribadi satu. Tapi kan kita kan ada aturan ataupun regulasi yang sudah dipegang oleh masing-masing apa ya aspek gitu kan. Yeah. Maksudnya dalam semua perspektif tergantung kebijakan bagaimana individu itu bijak menyikapi dalam hal tersebut. Saya kira kesimpulannya mungkin itu saja Bang Jess ya. Ya, siap. Jadi mungkin itu saja perjumpaan kita kali ini sama Bung Berto ya. Siap. Jadi Betul. untuk yang tadi ya nggak perlu diiniin ya. Aku cuman ngeluarin keresahan aku selama aku di industri kreatif. Aku juga belum apa-apa kayak itu kan. Aku juga masih banyak belajar kayak itu. Tapi aku selalu mencoba memaksimalkan apa yang aku bisa kayak itu. Aku selalu mencoba untuk nggak pernah ngecewain orang lain kalau setiap dalam penggarapan apapun. Walaupun dengan budget yang minim. Iya. Ya. Tapi aku selalu berusaha untuk bagus nih, baik nih. Aku nggak pernah mau ngecewain orang lain. Dan aku satu lagi nggak pernah mau jual janji. Iya. Kalau aku bilang ini film untuk tayang di YouTube, ya udah tayang di YouTube. Bukan film untuk tayang layar lebar. Ini untuk YouTube.